Joki datang, debat jadi panas. Data bicara, lawan mental kandas. Yo. Iya, shalom teman-teman semua yang baru bergabung, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepakat kita katakan, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, terpaksa malam ini kita berdiskusi lagi menanggapi tantangan dari Faruk Sianipar yang kemarin menantang kita untuk berdiskusi. Malam ini kita tanggapi tantangannya teman-teman. Silakan. Kita tanggapi tantangannya, dan malam ini kita akan berdiskusi. Teman-teman di bawah bantu doakan, tap-tap layar, diposting-posting ulang, di-share-share ulang biar roomnya aman. Roomnya tidak gampang rungkat. Tujuan kita semua bukan Faruk Sianipar, tetapi orang-orang di bawah yang mendengarkan. Itu yang menjadi tujuan saya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau habis waktunya aku kasih tahu, ya. Nah, tujuan kita orang-orang yang mendengarkan di bawah. Oke, teman-teman, tema kita sudut pandang, kemana pula mukanya? Ya, sudut pandang agama terhadap wanita. Ya, itu yang menjadi tema kita, sudut pandang agama terhadap wanita. Ya, berbicara di dalam iman Kristen, jelas dikatakan ya teman-teman ya, Kristen itu tidak pernah merendahkan perempuan. Nah, terkait nanti dengan narasi andalannya si Faruk itu kan, ketika Tuhan Yesus mengatakan anjing pada seorang perempuan, itu nanti kita akan tanggapi. Itu kan menjadi narasi andalan ya teman-temannya. Tapi nggak apa-apa. Ya, teman-teman Kristen tuh udah pada dewasa semua, udah paham maksud dan arah tujuan itu ya. Oke. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 jelas dikatakan perempuan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam iman Kristen. Ya teman-teman ya. Terus di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-28 jelas dikatakan perempuan itu adalah penolong yang sepadan. Jelas dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 28, perempuan adalah penolong yang sepadan. Jelas datanya di dalam iman Kristen. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam iman Kristen. Galatia 3 ayat yang ke-28. Kita bacakan teman-teman, Galatia 3 ayat yang ke-28 ya teman-teman ya, biar kita agak lama aja buka datanya. Biar waktunya 5 menit soalnya. Galatia 3 ayat yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, semua satu tubuh di dalam Kristus. Terus kita buka lagi teman-teman di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat yang ke-11 ya teman-teman ya. Kita bacakan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. 4 poin yang saya bawakan. Kejadian 1 ayat 26, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-28, perempuan adalah penolong yang sepadan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Galatia 3 ayat yang ke-28, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, semua satu tubuh di dalam Kristus. Ayat terakhir 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan 12. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, buat perempuan-perempuan Kristen, bersukacitalah kalian menjadi anak-anak Tuhan,
karena kalian tidak pernah direndahkan. Derajatnya sama antara laki-laki dan perempuan. Faruk Sianipar sudah mulai garuk-garuk kepala, baru match pertama, santai aja. Ya, santai aja, kenceng. Tema yang kita angkat hari ini, pandangan agama terhadap seorang wanita, Islam dengan Kristen. Sebenarnya tema ini kalaupun dikaji, oke lah. Ya, Islam itu bisa dikatakan agama karena memang Allah sendiri mengatakan Islam itu adalah agama. Ya, yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam. Di situ Allah menyebut Islam itu dengan sebutan agama. Sebenarnya Sioki ini lucu ketika mengatakan Kristen itu agama. Siapa yang bilang Kristen itu agama? Harusnya tadi judul yang benar, pandangan agama Islam terhadap wanita dan pandangan hayalan Kristen terhadap wanita, itu yang benar. Karena Kristen itu nggak pernah disebut agama. Iya kan? Itu harusnya judul yang benar. Pandangan agama Islam terhadap wanita, pandangan hayalan dan angan-angan Kristen terhadap wanita, itu tadi yang benar. Pandangan dalam agama Islam terhadap wanita. Yang pertama, wanita sebagai makhluk mulia yang harus dijaga. Ini tertulis di dalam surah An-Nisa 34 yang isinya, laki-laki yaitu suami itu pelindung bagi perempuan yaitu istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka itu laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Jika dikomparasi dengan narasi si Oki mengatakan Islam dengan Kristen, di dalam pemahaman angan-angan Kristen, wanita dan laki-laki itu sama, berarti di dalam pemahaman Kristen, wanita lah yang melindungi laki-laki. Ya, wanita lah yang menjadi pelindung bagi laki-laki. Yang kedua, wanita adalah karunia. Itu tertulis juga di dalam surah An-Nahl ayat 72, di mana dikatakan, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadi anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa kamu beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, kalau dikomparasikan dengan narasi si Oki tadi mengatakan laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama, berarti pendeta di Jerman sana nggak salah mengawinkan laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena dalam pandangan Kristen, laki-laki dan perempuan itu sama. Maka nggak heran laki-laki dan laki-laki dikawinkan, perempuan dengan perempuan dikawinkan. Karena dianggap sama gitu loh. Kalaupun laki-laki sama perempuan kawin boleh, perempuan sama perempuan kawin boleh, laki-laki sama laki-laki boleh kawin. Ternyata itu inspirasinya memang dari Bibelnya si Oki. Di mana laki-laki dan perempuan itu dianggap sama. Aduh Ki, untunglah teman-teman, alhamdulillah ya Allah, kita tinggal di Indonesia. Ada undang-undang dasar 1945 yang menghalangi itu, tidak membolehkan itu. Kalau undang-undang Indonesia Bang tidak melarang itu Bang, udah kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan di gereja di sini. Karena laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan, kan Syoki. Yang ketiga, kedudukannya saling melengkapi. Dan orang yang itu tertulis dalam surah At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, di sini dikatakan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, mereka sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Karena apa? Ada kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, ada kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Contoh, seorang laki-laki itu tidak bisa hamil. Tapi kalau di Kristen, seharusnya laki-laki bisa hamil. Karena laki-laki dan perempuan setara. Sama laki-laki dan perempuan setara. Ya, berarti nanti bilang sama istrimu gantian, aku yang hamil ya bulan depan ya. Tahun depan aku yang hamil, tahun berikutnya kau yang hamil, bilang gitu. Setelah itu, nanti di tahun kedua baru kau yang hamil kembali. Gitu. Makanya aku bilang Ki, menyetarakan laki-laki dengan perempuan itu adalah sebuah kebodohan. Babi jantan aja nggak mau disamakan sama babi betina. Anjing jantan saja nggak mau disetarakan sama anjing betina.
Lah kau manusia mau disetarakan sama perempuan, berarti kau lebih parah daripada babi dan juga anjing. Berpikir dulu kau, itu bukan Oke, sesuatu yang teman-teman. kan? Ya ada Iya. waktuku. Oke, silakan di-mute, Faruk. Sabar Oke, dulu lagi, teman- kau langsung panas. Mana Sabar ada dulu lah. panasnya? Ya, di-mute ya. Mana Ya, lagi teman-teman, nih, waktunya lagi. waktu saya jangan diganggu. Ya, di-mute. Ya, teman-teman, kita berusaha untuk diskusi santai, tapi dia yang memulai ya teman-teman. Ya nggak apa-apa. Kita ikuti gaya diskusinya. Masa kalian laki-laki mau disetarakan dengan perempuan? Serendah itukah kamu menilai perempuan, Faruk? Masa laki-laki mau disetarakan dengan perempuan? Wow, luar biasa. Menurut Faruk Sianipar, teman-teman, perempuan di dalam imannya rendah sekali karena tidak mau disetarakan derajatnya. Wow, parah. Menyesallah kalian yang seiman dengan Faruk Sianipar. Ya kan? Ini narasi Faruk loh. Mau-mau sekali kau disetarakan dengan perempuan. Serendah itukah perempuan, Faruk? Nah, panik. Wajahnya mana? Wajah, jangan panik. Ya, serendah itukah perempuan di mata Faruk Sianipar di dalam imannya? Gitu. Ya, terus Faruk tadi bilang, pantasan di luar negeri sana melegalkan laki-laki dengan laki-laki. Oh, mau bawa oknum di dalam ranah diskusi. Saya pun bisa, Faruk. Saya bisa. Sebentar, jangan. Sebentar. Nanti saya kasih tahu kalau waktu saya habis. Tenang. Jangan panik. Tunjukkan wajahnya. Oke. Pernikahan sesama jenis, lantunan Al-Fatihah. Waduh, heboh Faruk. Di YouTube ini udah viral. Ya, jangan bawa-bawa kelakuan oknum. Dalam ranah diskusi. Saya bisa. Lo terus kalau mau bicara tentang laki-laki dengan laki-laki, tahu kejadian Mairil? Tahu nggak kasus Mairil, Faruk? Tahu nggak kasus Mairil? Sebentar ya. Kasus Mairil. Ini Faruk yang memulai ya teman-teman ya. Sebentar ya. Ini Faruk yang memulai loh, bukan saya loh. Saya narasi saya bagus-bagus awalnya dimulainya, ya kan? Gitu. Ini gimana? Gambaran perilaku Mairil nyerempet mantan santri dan santri terhadap pencegahan. Gimana ini, Faruk? Ini gimana? Makanya jangan kau bawa-bawa kelakuan oknum di dalam ranah diskusi. Gampang kali pun membantahnya. Orang narasi baik-baik, ya kan, diskusi baik-baik, kau bawa kelakuan oknum, kena kau bertubi-tubi. Tebera-bera kau bikin malam ini, Faruk. Tebera-bera kau ya, kau bikin ya. Oke, teman-teman, itulah ya, memang perempuan di dalam iman Bang Faruk dikatakan Faruk, jangan mau laki-laki derajatnya disamakan dengan perempuan. Serendah itukah perempuan di dalam iman Faruk? Serendah itukah? Oke, sekarang mari kita buktikan narasi Faruk itu benar mungkin ya. Oke teman-teman, sekarang kita buktikan. Guys. Hadis Ahmad 7642 derajatnya sahih. Bahwasanya Nabi Allah bersabda, salat seorang terputus oleh wanita dan anjing serta keledai. Sama Faruk. Salat seseorang terputus oleh karena wanita dan anjing serta keledai. Selamat datang di kebenaran. Oke, hadis Muslim 789 kita bacakan ya teman-teman ya. Kita baca dari awal saja. Apabila salah seorang dari kalian hendak sholat, sebaiknya kamu membuat sutra penghalang di hadapannya dan bertekuk seperti kayu diletakkan hewan tunggangan. Apabila di hadapannya tidak ada sultan dari kayu yang diletakkan di atas hewan tunggangan, maka sholatnya akan terputus oleh keledai, wanita dan anjing. Tebera kau kan? Tebera. Pertanyaan saya, apa alasan wanita itu sebagai pemutus sholat? Apa alasan wanita itu sebagai pemutus sholat ya? Jangan bilang saya yang memulai ya.
kau bawa-bawa perilaku oknum di luar sana. Tidak ada Kristen mengajarkan laki-laki dengan laki-laki. Kasus Mairil gimana? Tanggapi. Kasus Mairil laki-laki gimana? Tanggapi itu kasus Mairil yang terjadi di pesantren. Silakan tanggapi. Ya, keberak kau kan? Keberak kau menangis kau malam ini Paruk. Itu. Ya, kau bawa kelakuan oknum, ku bawa pun bisa. Kencengin tiap-tiap layarnya teman-teman, dikencengin. Ya. Silakan. Udah habis? Habis lah, santai-santai. Oke, Nanti teman-teman nggak Kristen apa-apa dikencengin ya kalau ada. Gini, ini aku kan gak ada temernya nih. Kalau jawab pertanyaan kau tak ku jawab, nggak apa-apa. Nanti kau bilang pertanyaanku, bilang gitu ya. Enggak, pokoknya gini, kalau Ngerti udah habis maksudnya? ku kasih, kalau udah habis ku kasih tahunya. Kalau udah habis ku kasih tahu. Iya, masalahnya nanti aku nggak sempat jawab pertanyaanmu, aku nggak ada temernya. Kau kira-kira rupanya 5 menit. Alah. Masa enggak ngira? Enggak bisa ngira-ngira. Lanjut. Oke, abangnya mau bernarasi dulu. Ki, Islam itu din hukum. Islam itu datang dengan hukum. Di mana hukum itu ya memiliki ketentuan yang disebut dengan rukun. Kami punya rukun nikah, Ki. Gitu loh. Ada aturan, ada rukun yang harus digenapi ketika mau pernikahan itu dikatakan sah. Kalaupun ada laki-laki dan laki-laki itu menikah, gitu loh, itu nggak sah, nggak mungkin terjadi pernikahan itu karena ada rukun nikahnya. Ini rukun nikah di dalam Islam. Nih datanya ini kita punya rukun nikah. Yang pertama, mempelai pria dan wanita. 5 rukun nikah ini. Yang kedua, diambil dari Quran semua nih, ijab dan qabul. Yang ketiga, wali nikah. Yang jadi pertanyaan Ki, ya, apakah Kristen punya sakramen kawin? Gak ada Kristen punya sakramen kawin. Kenapa bisa begitu? Karena dalam iman kau, ya, Yesus sendiri nggak pernah mengawinkan orang. Yesus itu nggak pernah mengajarkan sakramen kawin. Karena Yesus sendiri nggak pernah mengawinkan orang. Jadi kalian tidak punya hukum dan juga ketentuan sebagaimana Bani Israel Yahudi juga punya ketentuan. Kalaupun datang fitnahan seperti itu, mudah kali dipatahkan. Itu fitnah. Nggak mungkin dikatakan pernikahan. Karena apa? Tidak terlengkapi rukunnya. Kalau kamu nggak punya, makanya jangankan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Satu-satunya yang katanya agama mengawinkan manusia sama babi, itu oten. Ini. Karena kalian nggak punya rukun kawin, Dinda. Ya, masih baik aku yang kutanya tadi tentang hukum kawinnya gitu loh. Nih, manusia sama babi nih. Kalau ditanyakan sama kau, apakah pernikahan ini sah? Kau harus bilang sah. Karena apa? Kalian Kristen tidak punya hukum sakramen kawin, sakramen penguburan, ya, tidak punya kalian. Makanya tidak ada satu pendeta pun atau kalian umat Kristen yang bisa menyalahkan pendeta ini. Nggak bisa. Nggak bisa kalian salahkan gitu loh. Kalau kami umat Islam melakukan hal ini, bantang, mudah disalahkannya. Ya. Tapi tadi Ki, maksud aku itu tidak mengarah ke sana. Tapi dalam pemahamanmu yang konyol, menyetarakan laki-laki dan perempuan. Lantas bagaimana pandangan perempuan dalam Kristen? Menderita perempuan di Kristen. Menderita karena apa? Perempuan di Kristen kalau diperkosa nggak boleh lapor polisi. Nggak boleh dituntutnya laki-laki yang memperkosa dia. Malahan si laki-laki itu dapat kesempatan untuk mengawininya. Kau jangan fitnah Faruk. Di mana tertulis Faruk? Baca dalam Ulangan 22 nomor 16. Ini kita buka ya. Ulangan 22 nomor 16 ini Ki. Nih. Enak kali Ki kalau kayak gitu Ki jadi Kristen. Senter aja anaknya direktur. Perkosa dia, harus dikawini. Ngalang betul lah nasib perempuan jadi Kristen ini. Tengok ini. Nih. Ini bentar ya. Ku cari yang besar ini. Nah, ini. Ulangan 22 nomor 16 ini. Nih ya.
Tar, kubesarkan, bisa nggak nih? Aduh, ini dia. Nih. Dan ayah si gadis ya haruslah berkata kepada para tua-tua itu telah memberikan anakku kepadanya. Ini laki-laki ini untuk menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Lalu dalam Ulangan 22 ya, nomor 28 sampai 29 ini baca lagi nih. Ini Dinda. Ayah kan cari yang besar ini sekarang. Besar kok. Ini besar. Nih. Jika seorang laki-laki ketahuan memperkosa seorang gadis yang belum bertunangan, maka laki-laki itu harus membayar mas kawin sejumlah 600 gram perak kepada ayah perempuan itu. Perempuan itu harus menjadi istrinya. Enak kali. Enak kali ini jadi laki-laki Kristen. Ketika memperkosa seorang perempuan, laki-lakinya bukan dihukum, malah diwajibkan mengawini perempuan itu. Cobalah Dinda. Karena laki-laki itu sudah memaksa dia bersetubuh dengannya. Kan? Habis kan? Gak sempat menjawab aku jadinya. Alah. Nggak ada suaramu. Balik wajahnya, balik. Silakan. Oke. Udah ada Sebentar kebalik ya. ini, nggak bisa. Sebentar, balik wajahnya. Iya udah kebalik ini, bentar nggak bisa. Oke. Silakan di mute Nggak ada ya, waktunya, waktu saya. Sebentar. Silakan diterima. Di mute. Ya, tidak dijawab Faruk ya teman-teman ya. Kenapa pemutus sholat itu adalah wanita? Nah, ketika Faruk tadi bawa-bawa lagi oknum tentang babi, menikah dengan babi. Faruk, kau sedang menggali lubang kuburmu sendiri. Wajah. Jangan ngurusin waktu. Wajah. Balikin wajahnya ke sini, balikin. Ya, ketika Faruk membawakan oknum lagi yang menikah dengan babi tadi, Faruk mau kena lagi teman-teman. Kita bukakan datanya. Gitu ya. Oke. Ku bilang Faruk sakit kau Faruk. Ya, oke. Sang Yang Maha Agung, 7 kali. Sang Yang Jagat. Sebentar ya teman-teman ya. Heboh pria di Gresik menikahi seekor kambing betina bernama. Waduh. Ini kok menikah dengan kambing, Faruk? Ini kok menikah dengan kambing? Satreskrim Polres Gresik menetapkan 4 orang Ini tersangka menikah dengan terkait kambing. kasus ritual Kenapa? pernikahan manusia dan seekor kambing. Sebentar, kau diam. Waktu saya, kita baca di dalam Tirmizi 1375. Hadis Tirmizi 1375 bahwa ia pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukum had berzina di atasnya. Selamat datang di kebenaran. Hadis Tirmizi 1375. Derajatnya Hasan, ini baik. Kita bacakan. Pernah berkata, barang siapa yang menggauli binatang, maka tidak dikenakan hukuman had berzina atasnya. Selamat datang di kebenaran. Saya pakai data. Kamu pakai apa? Kamu pakai apa, Faruk? Ingat teman-teman, jangan bilang saya yang memulai. Jangan kau bilang habis ini saya penghujat. Dia yang memulai, ya. Dia yang memulai bawa-bawa oknum. Saya pun punya. Keberak kau, Faruk. Keberak. Oke. Dia bahas-bahas masalah pernikahan. Oke, Faruk. Kalau kita lihat benar apa yang Faruk sampaikan. Ada 5 syarat untuk pernikahan. Mari kita buka hadisnya. Hadis Bukhari 6871. Bukhari 6871. Terima kasih teman-teman yang sudah menabur ya. Bukhari 6871. Ya, Faruk. Oke, kita bukakan. Jawab pakai data ya, Faruk ya. Faruk jawab pakai data. Ku bikin kau terberak malam ini, Faruk. Hadis Bukhari 6871, derajatnya sahih.
Ayat hijab diturunkan tentang Zainab binti Jasih yang ketika itu beliau memberinya makan berupa roti dan daging. Dan Zainab membanggakan diri kepada istri-istrinya. Lainnya dengan berkata, Allah lah yang menikahkanku di langit. Pertanyaan saya, siapa yang mengijab kabulnya? Siapa yang menjadi wali nikahnya? Siapa yang menjadi saksinya ketika pernikahan itu dilakukan di langit? Jawab pakai data dan dalil. Jawab, Allah lah yang menikahkanku di langit. Jawab Faruk. Ya, syarat sahnya pernikahan itu ada 5. Ijab kabul, ya kan? Ada wali nikah, saksi, ada mahar. Maharnya apa? Saksi nikahnya apa? Siapa yang menikahkannya? Siapa yang mengijab kabulnya? Jawab pakai data dan pakai dalil. Kasus Mairil, kenapa nggak ditanggapi? Jawab. Ya, jangan bilang saya penghujat. Kau duluan yang main data oknum. Dari awal saya bilang jangan bawa data oknum. Kau pakai data oknum, saya pun bisa pakai data oknum. Dari awal saya sudah ingatkan, jangan bawa data-data oknum. Yuk kita bahas sesuai data. Gitu. Kau bawa data oknum. Jawab Faruk, ya. Jawab. Tanggapanmu di dalam Tirmizi 1375 itu yang pertama. Siapa yang menikahkan di langit itu saksinya siapa? Itu yang kedua. Kenapa perempuan itu sebagai pemutus sholat? Itu yang ketiga. Jangan makin banyak utangmu. Jawab pakai data dan pakai dalil. Ya. Jawab pakai data dan pakai dalil. Jangan pakai asumsi, saya nggak mau. Itu ya. Jawab pakai data dan pakai dalil. Ayo, silahkan dijawab teman-teman Kristen. Kencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang. Jangan nggak dijawab ya, kalau nggak dijawab buang. Tolong jawab pakai data dan pakai dalil. Silakan. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Bang Siang, teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Ki, kok kenapa marah, Ki? Siapa yang marah? Saya buka data. Mana ada saya marah? Marah kau. Loh, kan saya cuma bilang, jangan nanti bilang saya penghujat. Dari awal saya bilang, jangan bawa kelakuan oknum di dalam ranah diskusi. Nanti jangan bilang saya penghujat ya, jangan ya. Jangan. Gitu.